Sebelum lanjut menonton silakan dukung dengan cara subscribe, like, dan komen. Peristiwa tanda-tanda kiamat. Para ulama berbeda pendapat terkait urutan terjadinya tanda-tanda kiamat. Imam Al-Qurtubi mengatakan, tanda-tanda kiamat besar yang disebutkan secara bersamaan dalam hadits-hadits di atas tidaklah berurutan, tidak terkecuali riwayat Muslim dari Hudzaifah. Salah satu hadits sahih yang berkaitan dengan kiamat, as-sah, yang pasti adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga diriwayatkan oleh beberapa perawi hadits serta diakui oleh para ulama adalah hadits berikut. Artinya, dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, dajjal, binatang, etbah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam As, Yajuj dan Majuj, 3 gerhana. Gerhana di timur, gerhana di barat dan gerhana di Jazirah Arab dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Lihat Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Naisaburi, Al-Jami As-A, Beirut, Drul Afaq Al-Jadidah, Tanpa Tahun, Juz 8, halaman 178. Tanda-tanda kiamat dalam hadits ini disebut sebagai tanda-tanda kiamat kubra, hari akhir. Ada 10 tanda kiamat yang disebutkan dalam hadits ini. Namun yang disebutkan dalam hadits tersebut hanya ada 8. Pertama, munculnya kabut, dukhan. Kedua, munculnya dajjal. Ketiga, munculnya dabah. Keempat, terbitnya matahari dari barat. Kelima, keluarnya Yajuj dan Majuj. Keenam, munculnya Isa bin Maryam. Ketujuh, adanya 3 gerhana di timur. Kedelapan, gerhana di barat. Kesembilan, gerhana di Jazirah Arab. Kesepuluh, adanya api yang muncul dari Yaman kemudian menggiring manusia menuju tempat berkumpul. Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ada hadits lain yang menyebutkan tanda-tanda tersebut secara berurutan, yakni hadits Muslim dari Hudzaifah dalam riwayat yang berbeda, yang menyebutkan bahwa tanda yang pertama kali muncul adalah 3 gerhana. Oleh Al-Qurtubi, kejadian ini sudah pernah terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan tanda-tanda setelahnya masih banyak diperdebatkan urutannya. Lihat Muhammad Syamsul Haq Abadi, Aunul Mabsyar Abdawud, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiah, 1415H, Juz 11, halaman 290291. Oleh karena itu, simpulan dari kajian hadits-hadits terkait tanda-tanda kiamat ini adalah tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadits sifatnya hanya prediksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kepastian urutannya pun masih diperdebatkan. Begitu juga waktu kejadiannya. Ada yang menyebut bahwa sebagian sudah terjadi, ada juga yang menyebutnya belum terjadi. Bahkan perdebatan ini sudah terjadi pada masa sahabat. Jika ada kejadian di masa sekarang yang sesuai dengan tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam berbagai hadits tersebut, belum tentu itu menjadi tanda yang pasti. Bisa juga kejadian yang sama akan terjadi di masa mendatang, karena Rasul sendiri tidak mengetahui kapan tanda-tanda tersebut terjadi. Hal ini sesuai dengan yang telah disebutkan oleh Al-Quran Surat Al-Araf ayat 187 ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya kapan terjadinya kiamat. Artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sungguh pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan bahwa salah satu hikmah tidak diketahuinya waktu terjadinya kiamat adalah agar manusia tetap beribadah dan mencegah diri dari perbuatan maksiat tanpa memperhatikan kapan terjadinya kiamat. Artinya, adapun sebab dirahasiakannya kiamat dari seorang hamba adalah jika mereka tidak mengetahui waktu terjadinya kiamat, maka mereka akan senantiasa menjadikannya sebagai peringatan. Maka hal itu akan lebih dekat dengan ketaatan dan menghindari dari maksiat. Kemudian sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan makna ini dengan potongan ayat, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya. Makna dari Al-Tajliyah adalah menjelaskan kedatangan sesuatu. Maksudnya, tidak akan dijelaskan waktu kejadian tersebut secara terperinci kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni tidak ada yang kuasa menjelaskan waktu terjadinya kiamat dengan kabar dan pemberitahuan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Fakhruddin Ar-Razi, Maftul Ghaib, Beirut, Drui Turks, 1420H, Juz 15, halaman 423. Maka dari itu, cara bijak memahami dan mempertemukan hadits-hadits tentang kiamat yang berbeda-beda tersebut adalah dengan meninjau maksud Nabi,
Maka Sidi, ketika menyebutkan tanda-tanda tersebut kepada para sahabat. Saat itu para sahabat masih bertanya-tanya tentang kebenaran adanya kiamat. Jawaban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebutkan tanda-tanda tersebut bertujuan agar para sahabat tidak menghabiskan waktunya untuk selalu memikirkan kiamat. Selain itu, ketidakpastian tanda-tanda kiamat yang ada dalam hadits Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini hanya sebagai penguat bahwa kiamat memang ada, tetapi tidak akan disebutkan kapan terjadi. Semuanya ini bertujuan agar orang mukmin senantiasa beribadah kapan dan di mana saja tanpa mengenal waktu. Jika kiamat dan tanda-tandanya sudah jelas, maka setiap orang akan meremehkan ibadahnya dan hanya beribadah ketika mendekati kiamat. Wallahu alam.